Oke guys, kembali lagi bersama saya Marcel Aditya dan kali ini tidak seperti biasa, saya buat konten tentang bagaimana saya melakukan fotografi HP sehari-hari. Jadi mungkin ada beberapa yang penasaran, kok bisa fotonya bagus kayak gitu, tapi bilangnya fotografi HP. Nah sekarang saya kasih lihat, ini saya pakai aplikasi yang namanya Relens. Ini aplikasi berbayar tapi saya pakai yang gratisnya. Nah, masuk di bagian sini seperti yang tadi teman-teman lihat sebelah kanan. Nah, di sini saya atur aperture-nya dulu. Tidak usah terlalu teknis angka, yang penting menyesuaikan mata kita. Terus kita perlu perhatikan itu di grid-nya. Titik fokusnya dulu, habis itu kita ambil angle yang cocok, lalu difoto. Nah, seperti itu. Satu foto aja cukup. Setelah itu saya akan kasih lihat hasilnya. Seperti yang teman-teman lihat di bagian kanan bawah itu ada watermark ya, karena ini gratis. Itu tidak masalah, nanti kita bisa akali di editing. Oke, sekarang kita masuk ke bagian editing. Saya biasanya kalau edit itu saya pakai aplikasi Lightroom. Nah, kita lihat. Nah, di sini Lightroom-nya juga masih yang Lightroom biasa ya, bukan Lightroom yang Pro yang berbayar. Kita pakai fitur-fitur yang apa adanya aja. Oke. Jadi kita ambil fotonya yang tadi. Ini HP-nya HP biasa-biasa juga, jadi prosesnya juga lumayan berat. Nah, oke, kita sudah masuk di Lightroom dan biasanya saya langsung ke bagian cropping. Nah, di sini saya ambil yang 3x4. Ini yang standar ukuran yang biasa dipakai untuk foto. Nah, kenapa saya suka foto menggunakan bergrid? Karena pada saat kita ngedit juga itu patokannya juga di grid, teman-teman. Dan grid itu juga memudahkan kita untuk menentukan angle mana yang kita mau ambil. Jadi itu adalah salah satu dasar fotografi yang krusial. Kalau kita motret itu wajib kita menggunakan grid. Karena nanti grid itu bisa menyesuaikan dari angle pada saat kita mengambil gambar. Nah, ini saya sesuaikan dulu. Ini kalau teman-teman lihat fotonya masih sederhana kan. Oke, setelah itu langsung kita ambil di pencahayaan, di lightnya. Saya angkat exposure-nya sedikit karena masih terlalu gelap. Jangan banyak-banyak, nanti terlalu putih. Terus kita angkat shadow-nya sedikit. Yang saya suka dari aplikasi Lightroom ini, semua fitur yang ada itu berbasis AI. Jadi akan menyesuaikan pada gambar. Kan terlalu biru, jadi saya tambah sedikit temperatur biar dia sedikit hangat. Lalu kita tambahkan warna di vibrance. Untuk kasus ini saya pakai vibrance. Setelah vibrance, kalau teman-teman mau tambah saturasi bisa menyesuaikan. Lalu kita tambah efek di tekstur gambar, dan berikutnya kita menyesuaikan clarity-nya. Nah, karena ini terlalu kontras, biasanya saya menurunkan dehaze biar tidak terlalu kontras, tapi tidak hancur juga gambarnya. Setelah itu vignette biar tidak terlalu putih di pinggir-pinggirnya. Nah, ini sudah cukup. Habis itu saya kasih sharpening detail. Dan sharpnya ini kalau di Lightroom itu beda dengan aplikasi lain karena berbasis AI, jadi langsung disesuaikan supaya gambarnya tidak terlalu kelihatan over sharpening gitu. Terus di bagian profile ini yang saya paling suka dari Lightroom, karena kita seperti dikasih filter, tapi sebenarnya ini bukan filter, ini seperti preset di layer berikutnya supaya kita bisa menyesuaikan dari editing dasar yang tadi kita buat dari pengaturan manual.
Seperti yang teman-teman lihat, ini banyak ya profilnya. Saya suka yang agak kuning tadi. Ini kita kalau pilih bagian profile, kita masih bisa otak-atik lagi bagian yang manualnya tadi, teman-teman. Nah, jadi saya bisa otak-atik dulu, kalau sudah cocok baru saya pilih. Bisa dicoba satu persatu sih. Kalau menurut saya ini paling pas. Cuma ada penyesuaian lagi yang biasanya saya lakukan supaya fotonya jadi kelihatan lebih cantik menurut saya. Nah, ini tadinya mau langsung diekspor tapi salah tekan. Jadinya malah saving. Itu sudah ada tandanya juga, kalau teman-teman lihat di situ ada tanda LR. Itu tandanya project yang bagian situ kita lagi ngedit. Jadi ini hasilnya, teman-teman. Ini yang sudah saya rasa pas untuk hasil edit ini. Habis itu saya simpan untuk diedit di aplikasi berikutnya. Jadi aplikasi Lightroom ini dia terbatas, tidak bisa menambahkan teks. Sedangkan saya mau menambahkan teks. Jadi saya menggunakan aplikasi berikutnya, dan aplikasi itu juga saya pilih khusus yang dulu saya sering pakai untuk ngedit, yaitu Snapseed. Kenapa saya pilih Snapseed? Karena Snapseed itu dia tidak merusak struktur gambar dari hasil editing sebelumnya. Jadi di Snapseed ini saya hanya untuk menambahkan teks saja. Ini bisa menggunakan aplikasi yang lain banyak, cuma kalau Snapseed ini sederhana, jadi ya saya tidak perlu terlalu khawatir untuk setelah diedit nanti di ekspor gambarnya dari sini jadi rusak. Jadi ini watermark saya seperti biasa, tinggal ditambahkan. Habis itu kita resize, terus kita taruh di posisi tengah bagian bawah. Nanti ada getar-getar dikit kalau kita punya posisi teks sudah di center pas. Habis itu saya sesuaikan transparansinya dan sudah jadi. Ini dia hasilnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi itu aktivitas yang sering saya lakukan kalau saya motret menggunakan HP. Udah jadi ya. Itu kita lihat, teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Ini dia hasil fotografi dari saya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton. Sekian dari saya, Marcel Ditya pamit. Ciao.